Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, CELIOS, Bima Yudhistira merespons soal isu kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM, di tengah tidak stabilnya harga minyak mentah dunia akibat konflik antara Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Kata Bima, kalaupun wacana tersebut benar terjadi, dia memandang kenaikan terhadap harga BBM khususnya non-subsidi tidak terlalu memberatkan masyarakat. Kenaikan BBM non-subsidi jangan terlalu tinggi karena masyarakat khususnya kelas menengah tidak siap, kata Bima kepada Tribun Newscom, Selasa, tanggal 31 Maret tahun 2026. Dia lantas menaksir kenaikan harga BBM non-subsidi tidak boleh lebih dari Rp2.000 atau hanya 15% dari harga yang ada saat ini. Kata dia, angka tersebut masih relevan untuk kemampuan daya beli masyarakat. BBM non-subsidi diperkirakan naik 1,500 sampai 2,000 per liter sekitar 15% untuk Pertamax dan Pertamina Dex. Kenaikan BBM non-subsidi karena kompensasi pemerintah ke Pertamina melonjak signifikan, ucap dia. Bima juga beranggapan, kenaikan harga BBM tersebut harusnya menjadi opsi paling terakhir diterapkan setelah seluruh upaya dilakukan oleh pemerintah. Adapun opsi atau upaya yang bisa dilakukan sebelum menaikkan harga BBM yakni dengan merealokasi anggaran program jumbo seperti makan bergizi gratis, MBG, ke subsidi energi. APBN tanpa ada realokasi belanja yang besar tidak bisa menanggung selisih harga keekonomian. Atau risikonya memang Pertamina yang menanggung, dengan cash flow yang bleeding, tegas dia. Saat disinggung soal adanya kemungkinan kenaikan BBM subsidi seperti halnya Pertalite maupun solar, Bima secara tegas menolak. Kata dia, tidak adil apabila masyarakat dibebankan terhadap kenaikan BBM subsidi padahal di satu sisi pemerintah belum menjalankan realokasi anggaran jumbo untuk subsidi energi. Kita menolak kenaikan harga BBM subsidi karena masih bisa ditutup dengan geser MBG Koperasi Desa dan Pembangunan IKN. Gafer kalau anggaran Jumboga digeser untuk subsidi energi, tegas dia. Hal senada juga disampaikan oleh pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics, CORE, Yusuf Randy Manilet yang menyebut kalau kenaikan menaikkan harga BBM tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat. Dia berpandangan, pemerintah masih punya opsi untuk mengalihkan anggaran jumbo pada suatu program prioritas ke subsidi energi. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa penyesuaian tidak hanya dibebankan ke masyarakat. Disinilah evaluasi belanja menjadi penting, termasuk program besar seperti MBG dan Kopdes, kata dia. Menurut dia, kalau upaya tersebut tidak ditempuh maka dimungkinkan akan menimbulkan respons dari masyarakat. Bukan tidak mungkin publik akan menilai pemerintah tidak adil dalam menempuh kebijakan guna menyelamatkan fiskal. Kalau tidak ada penyesuaian di sisi itu, kebijakan ini bisa dipersepsikan tidak adil. Selain itu, kompensasi juga harus kuat dan tepat sasaran, tutur dia. Bantuan sosial perlu disalurkan cepat agar bisa menahan dampak ke kelompok rentan, dan sektor usaha kecil juga perlu diperhatikan supaya tidak terpukul terlalu dalam, tukas Yusuf. Diketahui, kabar kenaikan harga BBM baik subsidi maupun non-subsidi semakin santer terjadi. Kabarnya kenaikan harga BBM tersebut akan terjadi pada awal April tahun 2026 mendatang. Kenaikan harga BBM ini digadang akan menjadi respons pemerintah RI terhadap meningkatnya harga minyak mentah dunia akibat konflik antara Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Di mana, Iran telah menetapkan menutup Selat Hormuz yang menjadi salah satu akses besar jalur distribusi minyak di seluruh dunia termasuk Indonesia. Bahkan dalam dokumen yang beredar di kalangan media, terjadi kenaikan harga BBM non-subsidi. 1. Pertamax naik sebesar Rp5.550 per liter dari Rp12.300 per liter menjadi Rp17.850 per liter. 2. Pertamax Green naik sebesar Rp6.250 per liter dari Rp12.900 menjadi Rp19.150 per liter. 3.
Pertamax Turbo naik sebesar Rp6.350 per liter dari Rp13.100 menjadi Rp19.450 per liter. 4. Dex naik sebesar Rp9.450 per liter dari Rp14.500 menjadi Rp23.950 per liter. 5. Dex Light naik sebesar Rp9.450 per liter dari Rp14.200 menjadi Rp23.650 per liter. Akan tetapi saat dikonfirmasi terpisah, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Robert M.V. Dumatubun membantah soal dokumen yang beredar tersebut. Dia memastikan kalau dokumen yang beredar tersebut bukanlah informasi resmi dari PT Pertamina Patra Niaga. Bukan info resmi itu ya, kata Robert saat dikonfirmasi Tribun Newscom, Senin, tanggal 30 Maret tahun 2026, malam. Robert juga memastikan seluruh informasi yang beredar itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena hingga hari ini belum ada pengumuman resmi dari Pertamina soal isu kenaikan harga BBM. Informasi proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai harga pertanggal 1 April tahun 2026, beber dia. Dirinya meminta agar publik memantau perkembangan informasi terkait dengan harga BBM melalui website resmi dari PT Pertamina Patra Niaga. Menurut Robert, saat ini yang perlu dilakukan oleh masyarakat adalah menggunakan BBM baik untuk jenis subsidi maupun non-subsidi secara bijak sebagaimana yang diserukan pemerintah. Dapatkan informasi valid harga BBM Pertamina hanya melalui saluran resmi www.pertamina.com. Pertamina mendukung imbauan pemerintah untuk menggunakan energi secara bijak, tandas dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.